Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah Software Quality Assurance atau bagaimana manajemen kualitas perangkat lunak. Ya, ini kita bahas materinya adalah Development and Quality Plan. Jadi bagaimana mengembangkan dan merencanakan perangkat lunak itu berkualitas atau pengembangan dan perencanaan yang berkualitas dari penjaminan mutu perangkat lunak. Jadi pada waktu kita merencanakan suatu atau development plan, merencanakan suatu pengembangan dan merencanakan suatu kualitas ya objektif, maka ada beberapa hal yang harus lalu yang pertama itu ada kegiatan penjadwalan dalam pembangunan. Jadi pada kita merencanakan suatu pengembangan suatu software atau perangkat lunak, maka harus dilakukan penjadwalan dalam pembangunan. Ya, harus dilakukan dengan plan ya, dijadwal. Jangan sampai nanti kita mengembangkan suatu perangkat lunak tanpa ada plan, tanpa ada penjadwalan. Ya, kapan mau dimulai ya, kapan akan selesai itu harus ada di dalam penjadwalan. Ya, ada penjadwalan dalam pembangunan atau pengembangan perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kedua, usahakan yaitu dengan tim ya, membangun atau development suatu software harus beranggota tim, harus memiliki anggota tim, yaitu merekrut anggota tim ya, dan mengalokasikan pekerjaan pembangunannya. Mohon merekrut anggota tim sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, misalnya kalau kita membangun satu perangkat lunak, maka anggota tim itu harus dibagi ya, siapa yang memegang basis data, siapa yang memegang programnya, siapa yang mendesainnya, siapa yang memegang TI atau teknologi informasinya ya, yang membangun teknologi itu, merancang teknologi informasinya, ini dibagi-bagi ya. Ini merekrut anggota tim dan mengalokasikan pekerjaan pembangunannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian menyelesaikan risiko pembangunan ya. Ini penting karena dalam waktu kita membangun atau mengembangkan suatu software pasti akan risiko-risiko yang akan dialami. Maka setiap risiko ya harus diatasi, harus diselesaikan ya, risiko pembangunan atau development plan tersebut. Kemudian pelaksanaan kegiatan software quality assurance itu yang diperlukan. Ini menjamin ya bahwa software yang kita kembangkan itu memang berkualitas, itu harus ada jaminan ya. Dan menyediakan ya manajemen data yang dipergunakan untuk pengendalian proyek. Nah, ini kira-kira objektif ya kegiatan yang akan digunakan pada waktu kita development and quality plan objektif. Kemudian ada beberapa elemen dalam rencana development atau development plan atau rencana pembangunan. Ini project product ya. Jadi kita produk apa yang akan kita kerjakan, ini harus jelas ya. Produk seperti apa, software, kalau kita membangun software yang diinginkan, yang ingin dikembangkan itu software yang seperti apa itu. Kalau kita mau membangun sesuatu kan, kalau tidak jelas yang mau dibangun ya, mau ngapain, yang pertama harus project produknya harus jelas ya. Project produknya itu harus jelas, produk yang akan dikerjakan itu apa, itu harus jelas ya. Kemudian setelah project produk, maka project interface ya, tampilan ya. Kalau produknya jelas, kemudian membangun project interface ya. Kalau tadi yang pertama misalkan kita pengen membangun rumah, berarti jelas kan project produknya adalah rumah. Kemudian setelah itu harus jelas ya, rumah yang seperti apa yang akan kita bangun, maka project interface ya. Nah, ini. Jadi kalau bangun software pun juga sama, dia project
produknya harus jelas, software atau apa namanya, sistem apa yang akan kita develop, yang akan kita kembangkan atau kita buat. Project produknya jelas, kemudian seperti apa software tersebut, atau software yang akan kita develop itu seperti apa, project service. Kemudian yang ketiga, ya setelah jelas project produknya dan project interface-nya, kemudian metodologi, project methodology dan and development tools. Ya, bagaimana mengembangkan, mengerjakan project itu. Cara mengerjakan project itu seperti apa? Kalau tadi sudah jelas project produknya, project interface-nya sudah diketahui, maka project metodologinya dan tool yang digunakan untuk membangun sistem tersebut atau software tersebut atau produk tersebut. Ya, maka harus jelas menggunakan apa, project metodologi dan and development toolnya, mau menggunakan tool apa. Ya, jadi kalau dulu pernah belajar analisa dan perancangan sistem harus tahu ya. Jadi project metodologi yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem, metodologinya apa, dan tools yang digunakan untuk membangun sistem itu apa, tool yang ada gunakan, ya. Tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem pakai apa. Nah, ini kemudian setelah yang ketiga sudah diketahui ya, metodologi yang digunakan sudah jelas, kemudian development toolsnya juga sudah ada, maka yang keempat itu adalah software development ya, software development standar dan prosedur. Maka software atau perangkat lunak yang digunakan untuk membangun ya. Anda mau menggunakan apa software yang digunakan untuk membangun ya, basicnya apa, berbasis mobile atau berbasis web atau berbasis yang lain ya, berbasis teks atau berbasis ini apa namanya, GUI ya. Nah, ini harus kita cari apa, kita sesuaikan ya, software development standar dan prosedurnya, harus memilih itu. Kemudian yang kelima adalah mapping of the development process, yaitu memetakan apa proses dari pembangunan perangkat lunak tersebut, harus kita petakan ya, mana yang akan dikerjakan oleh oleh programmer, mana yang harus dikerjakan oleh database administrator, mana yang harus dikerjakan oleh seorang desain interface, mana yang harus dikerjakan oleh networking misalnya. Lalu mapping of the development process, pemetaan ya, proses pembangunan ya. Kemudian project mentors ya, kemudian setelah itu project staff organization ya, kan dengan tadi memiliki tim, maka dilakukan project staff organization ya. Kemudian requirement development facility, apa yang dalam fasilitas apa yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak tersebut ya. Kemudian pengembangan resiko ya, harus dilakukan, ada resikonya ya, dalam pengembangan ada tingkat resiko. Mungkin tidak, kalau terjadi jadwal penyelesaian tidak sesuai dengan rencana misalkan, maka harus risiko itu harus diselesaikan ya, development risiko dalam pembangunan. Nah, kemudian ada kontrol metodologi ya, kontrol dilakukan kontrol terhadap metodologi. Kemudian yang ke-11 adalah project cost estimasi. Berapa biaya estimasi biaya yang akan dibutuhkan dalam pembangunan project tersebut dari awal sampai selesai project itu. Itu bisa diketahui cost estimasi biayanya dalam menyelesaikan project itu kira-kira berapa. Dan ini harus dipikirkan pada waktu kita ingin membangun suatu sistem ya. Tentukan produknya apa, internet seperti apa ya, bagaimana pengembangan dan development toolnya apa dan seterusnya, itu sampai ke estimasi ya biaya. Ini ya. Nah, ini yang pertama tadi kita lihat satu persatu. Project produk itu menentukan produk ya, produk apa yang akan kita ingin kerjakan ya. Software apa yang akan kita kerjakan atau sistem informasi apa yang ingin kita kembangkan.
kita develop, ya, kemudian menentukan target jadwal, ya, juga jadwal, ya, ya, kemudian menentukan waktu pelatihan dan peserta, karena nanti kalau pada waktu produk itu selesai kita buat, maka kan harus dilakukan pelatihan terhadap pengguna, ya, harus kita sosialisasikan atau kita berikan pelatihan kepada pengguna terhadap dari apa produk yang kita buat tersebut, gitu kan. Nah, ini. Kemudian yang kedua tadi project interface, itu menentukan ya interface ya dengan software yang ada, ya, menentukan interface dengan hardware yang ada, ya. Apa interface-nya ditentukan seperti apa dengan software, atau kalau hardware ya, interface yang ditentukan interface-nya nanti seperti apa dengan hardware yang ada. Ini project interface. Kemudian yang ketiga metodologi, ya, project metodologi dan and development tools, ya, maksudnya dulu pada waktu pernah belajar ANSI, analisa dan perancangan sistem informasi, maka pernah disampaikan ya metodologi, ya, pada waktu mengembangkan sistem, menentukan metodologi pembuatan software, misalkan SDLC atau software development life cycle, atau metode yang lain, ya, disesuaikan metode yang kita ingin gunakan untuk develop ya suatu sistem, maka disesuaikan dengan sistem yang akan kita kembangkan seperti apa, metode yang tepat untuk pembuatan software itu seperti menggunakan apa, tidak harus SDLC, ya. Nah, ini contohnya misalkan SDLC, waterfall, ya, atau yang lain prototyping, RAD dan seterusnya. Ini kita pilih metode yang tepat sesuai dengan yang kasus atau proyek yang akan kita kerjakan. Kemudian menentukan tools yang digunakan untuk membuat software, misalkan apa, MySQL, NetBeans, ini adalah tools yang digunakan untuk kita membuat suatu perangkat lunak atau software, ya, sesuai dengan produk yang akan kita buat, ya, misalkan berbasis mobile, apa yang digunakan, tool yang digunakan apa, ya, Android Studio misalkan, atau yang lain, ya. Nah, ini tool-tool yang nanti bisa digunakan pada waktu kita ingin mendevelopment suatu produk. Kemudian yang kedua software development standard and prosedur, ya, ini menerapkan standar dan prosedur, ya, seperti apa keamanan, ya, harus diterapkan, ya. Nah, keamanan softwarenya bagaimana, real time sistemnya bagaimana, ya. Harus sistem di kita kembangkan harus dijamin, ya, real time sistemnya, keamanan softwarenya bagaimana, atau keamanan jaringannya bagaimana, atau keamanan datanya bagaimana, kemudian real time sistemnya, ya, ya. Sistem harus bisa memberikan informasi secara real time. Nah, ini software development standard dan prosedur ini harus dilengkapi. Kemudian yang kelima adalah map of development process, ya. Jadi map of development process ini melakukan pemetaan secara detail, ya, dari masing-masing tahap. Ini dipetakan mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus dikerjakan di belakang. Ya. Kan kadang ada satu proses yang proses itu belum bisa dikerjakan kalau tahapan di atasnya belum selesai. Jadi tetapi ada satu proses yang memang proses itu bisa dikerjakan meskipun tahap di atasnya itu belum selesai. Nah, ini harus bisa dipetakan mana yang dipetakan secara detail dari masing-masing tahapan proyek, terutama hubungannya dengan ketepatan jadwal pelaksanaan, karena kan kaitannya dengan jadwal, ya, ada jadwal yang sudah terencana di plan, ya, maka map of development process itu penting, ya, memetakan secara detail dari masing-masing tahapan proyek. Kemudian project milestones, ya, ini menandai ya titik-titik awal dan akhir proyek untuk kebutuhan pemeriksaan eksternal maupun internal dan juga pemeriksaan anggaran. Nah, ini menentukan mana titik awal dan akhir dari proyek untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan pemeriksaan internal maupun eksternal, ya, untuk menyesuaikan apakah proyek yang kita kerjakan itu dari awal sampai akhir itu terlaksana dengan baik atau tidak, berapa persen yang sudah terlaksana, kaitannya dengan pemeriksaan anggaran juga. Kemudian yang ketujuh project staff organization, ya, project staff organization ini
struktur organisasi. Ini menentukan pihak-pihak yang terlibat dan tugas-tugasnya. Ya. Karena dikerjakan dalam tim, maka harus jelas struktur organisasinya. Ya, pihak-pihak yang terlibat dan tugas-tugasnya. Kemudian persyaratan profesional, ya. Ada sertifikat keahlian, CV, ijazah dan lain sebagainya. Ya, diusahakan staf, ya, atau para pengembang software aplikasi itu diusahakan memiliki staf keahlian, CV, ijazah dan lain sebagainya. Khusus untuk database, ya, diusahakan memiliki sertifikat keahlian di bidang database. Ya, kemudian programmer, ya, diusahakan staf itu tersebut memiliki keahlian sertifikat keahlian di bidang programmer. Networking misalkan, ya, diusahakan harus bagian atau orang yang mengerjakan di networking harus memiliki sertifikat keahlian di bidang networking, dilengkapi CV, ijazah dan lain-lain. Ya, jumlah anggota pimpinan tim, ya, harus ada tim, ketua tim. Meskipun sudah dibentuk tim, harus ada ketua timnya atau ketua manajer proyek tersebut yang memimpin tim dari pengembangan atau development software tersebut. Ini kemudian required development facilitation. Ini required development facility. Ini mendefinisikan, ya, fasilitas dalam pengembangan software atau perangkat lunak, hardware dan barang-barang lainnya. Nah, ini kemudian yang ke-9 itu adalah development risk, risiko pengembangan. Ya, keadaan atau properti, ya, dari suatu tugas atau lingkungan pengembangan atau development suatu software yang jika diabaikan maka akan menyebabkan kegagalan proyek. Maka harus diperhatikan development risk, resiko pembangunan itu harus diperhatikan, karena jika ini diabaikan, resiko dari pengembangan atau resiko dari pembangunan ini diabaikan, maka bisa menjadi penyebab kegagalan proyek. Jadi resiko-resiko harus diselesaikan, ya. Resiko-resiko harus diselesaikan. Resiko pengembangan atau pembangunan biasanya, ya, berhubungan dengan ini, kesenjangan teknologi, perbedaan teknologi, ya, teknologi yang ada dengan teknologi yang dikembangkan, atau sistem yang sudah ada dan kita mau mendevelop suatu sistem, maka terjadi kesenjangan teknologi. Sistem yang lama seperti ini menggunakan teknologi lama, sedangkan yang kita kembangkan pasti menggunakan teknologi baru, maka akan terjadi kesenjangan. Nah, ini resiko harus atasi, diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan resiko itu? Misalkan sistem lama sudah ada, ya, sudah ada datanya, sudah ada database-nya, tetapi database-nya menggunakan teknologi lama. Misalkan menggunakan database Folkbase, misalkan database Folkbase masih lama, kan, teknologi lama. Kemudian kita mengembangkan dengan menggunakan Oracle, ya, base, ya, database-nya Oracle. Dan terjadi kesenjangan, perbedaan di mana data atau sistem lama itu masih menggunakan Folkbase, ya, data kembangan menggunakan Oracle, maka terjadi perubahan. Nah, ini bagaimana menyelesaikan ini? Bagaimana data yang lama ini bisa dipindah atau bisa digunakan di sistem yang baru. Ini kesenjangan teknologi ini harus diatasi, karena kalau ini diabaikan maka menyebabkan kegagalan suatu proyek. Kekurangan staf ini juga perlu diperhatikan, resiko ini, karena mengembangkan suatu develop suatu sistem maka harus dikerjakan tim, maka ya harus staf atau timnya harus banyak, harus ada maksudnya, ya. Kekurangan staf bisa mengakibatkan development risk. Kemudian independensi elemen organisasi, keberadaan elemen organisasi ini menjadi resiko dalam pengembangan suatu software. Yang 10 adalah control method. Ini untuk mengendalikan pelaksanaan proyek, ya. Manajer proyek perlu melakukan serangkaian kegiatan, yang pemantauan seperti laporan kemajuan, rapat koordinasi itu selalu dilakukan, ya. Jadi kontrol untuk melakukan kontrol metode. Jadi selalu dipantau, ya, untuk mengendalikan pelaksanaan dari proyek. Jadi dilakukan kegiatan pemantauan, ya, laporan kemajuan, ya, setiap saat, koordinasi dan seterusnya itu perlu dilakukan.
Kemudian yang 11 project cost estimation. Ini perkiraan biaya proyek kepada biaya perkiraan usulan yang diikuti dengan peninjauan secara menyeluruh dan estimasi yang selalu diperbarui. Ini kira-kira yang harus kita perhatikan pada kita development plan and quality plan objective. Oke. Baik, kita lanjutkan sekarang elemen rencana kualitas software. Elemen rencana kualitas software. List of quality goal. List of quality goal. Nah, ini ada review activity dan software test dan acceptance test for software external develop dan configuration management tools and procedures. Ini rencana dari elemen rencana kualitas software. Ini ya. Baik, selanjutnya yang pertama kualitas goal kita lihat ya. Quality goal. Ini sasaran kualitas mengacu pada persyaratan kualitas saat pengembangan software. Analis. Perhatikan quality goal. Ini sasaran kualitas mengacu pada persyaratan kualitas saat mengembangkan software. Ukuran kuantitatif biasanya menjadi patokan. Kemudian ini contoh example-nya untuk example for quantitative quality goal. Ini example, nanti bisa dilihat ini. Ya. HDS qualitative requirement ya, and relative quantitative quality goal. Ini kita bangunkan sistem, maka harus diperhatikan tujuan dari kualitas itu menjadi tujuan. Kemudian review activities, maka ruang lingkup kegiatan itu perlu dilakukan review. Kegiatan itu perlu dilakukan review. Ruang lingkup kegiatan, review ya, kegiatan ke review ya, prosedur khusus yang diterapkan ya, kemudian penanggung jawab kegiatan review. Nah, ini review activities. Kemudian software test, yaitu merencanakan kegiatan yang dan jadwal untuk pengujian. Nah, di sini ada acceptance testing, ya, unit testing, kemudian integration testing, system testing, dan acceptance testing sampai pengujian itu diterima. Jadi unit yang akan diuji, kemudian pengujian integration testing, kemudian pengujian sistem pengujian sampai acceptance testing. Merencanakan metode pengujian. Nah, mau mengujikan menggunakan apa? Pengujiannya menggunakan apa? Software untuk melakukan testing itu pakai apa? Terus bagaimana cara mengujinya, menggunakan metode apa ya. Kemudian penanggung jawab dan kegiatan pengujian, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengujian sistem tersebut. Nah, ini masuk di software test. Kemudian acceptance test for software external develop, ini melakukan pengujian ya dengan pihak di luar tim developer. Kalau tadi ini dilakukan pengujian di internal ya, oleh pengembang, maka setelah itu dilakukan acceptance test for software external develop. Kita melakukan pengujian dengan pihak luar di luar tim developer. Melakukan pengujian dengan user ya, user acceptance testing yang diujikan. Kalau sudah dilakukan software test oleh developer, maka selanjutnya dilakukan acceptance test for software external developer. Kemudian yang kelima, configuration management. Ya, configuration management ini menentukan alat ya untuk melakukan prosedur dan manajemen ya konfigurasi software. Ya, menentukan alat untuk melakukan prosedur dan manajemen konfigurasi software, kemudian menentukan prosedur perubahan. Oke, kemudian rencana kualitas software ya dapat dilakukan ya sebagai bagian dari proses ya pengembangan atau bagian terpisah. Di rencana kualitas harus dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan. Jadi mungkin saja berbeda perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda pada kita membangun suatu softwarenya sama, ya software yang kita kembangkan atau kita develop sama, tetapi institusinya berbeda. Itu bisa saja
berbeda perlakuan prosedurnya, karena standar dan prosedur dari perusahaan yang satu dengan yang lain itu mungkin berbeda. Jadi pada ketika kita mengembangkan suatu perangkat lunak atau development suatu sistem, maka rencana kualitas itu harus dilakukan sesuai dengan apa, standar dan prosedur dari perusahaan atau institusi yang akan kita develop sistemnya. Jangan sampai salah, karena standar dan prosedur perusahaan yang satu dengan yang lain itu berbeda, maka kita harus menyesuaikan. Nah, untuk menjamin bahwa kualitas dari software yang kita kembangkan itu harus sesuai ya dengan standar dan prosedur dari perusahaan yang kita kembangkan sistemnya. Oke, itu kemudian ini tugas. Silahkan misalkan ada seorang pengembang sistem, kemudian ingin membangun suatu sistem ya, ada klien yang ingin meminta Anda untuk membangun sistemnya, kemudian bagaimana jelaskan rencana langkah yang akan Anda lakukan ya untuk menjamin bahwa produk yang akan Anda kembangkan atau Anda buat tersebut itu berkualitas. Dilengkapi dengan apa? Produk apa yang akan Anda bangun, atau sistem apa yang akan Anda kembangkan, sistem informasi apa yang akan Anda kembangkan ya, atau software apa yang akan Anda kembangkan, siapa yang akan menggunakan. Nah, kemudian rencanakan bagaimana untuk langkah atau planning yang Anda lakukan untuk menjamin bahwa produk nanti yang akan Anda kembangkan itu bisa berkualitas ya, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, beberapa tahap-tahap tadi harus, setiap tahapan harus jelas ditentukan ya. Nanti bisa dilihat lagi, dibaca lagi. Oke, nanti minggu depan dipresentasikan ya satu-satu. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti materi juga bisa di-download di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.